Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waduh, yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mengulang buat teman-teman semuanya untuk perpanjang kendaraan perusahaan 5 tahunan ya. Dan ini yang saya terapin di kendaraan tempat saya bekerja, tepatnya di Yogyakarta. Oke, dan mungkin ini sedikit lumayan lengkap ya untuk teman-teman semuanya. Pertama kali yang bisa saya terapkan atau saya informasi buat teman-teman semuanya untuk kebutuhan kelengkapan dari perpanjang ST 5 tahunan untuk perusahaan. Pertama yang jelas yang akan kalian butuhkan adalah BPKB, dan itu BPKB nanti di fotokopi. Kalau untuk fotokopi sebelumnya saran saya kalian fotokopinya mending di Samsat aja sekalian jadi satu biar nggak terperinci ya. Ada berkas yang kayak apa itu yang bakalan nanti kalian terima di sana. Pertama kalian harus fotokopi BPKB full, terus fotokopi STNK dan STNK BPKB asli juga kalian bawa semua. Kemudian kalian membuat surat kuasa dari perusahaan, dari owner ke kalian untuk buat jaga-jaga. Nanti akan saya jelasin kenapa kok buat jaga-jaga. Terus ada surat pernyataan bahwa kendaraan tersebut itu milik perusahaan, dan itu sudah ada di video ya. Jadi kalian lihat aja di video yang ada di belakang saya. Kemudian kalau kalian sudah semuanya dari surat pernyataan, itu surat pernyataan juga kalian cap, ada materai kalian cap ya. Kalian cap ada materai, terus surat kuasa juga ada materainya, dicap perusahaan juga, semua ada capnya semua. Dan nggak tahu tahun lalu saya perpanjang mobil itu lupa nggak saya cap, tapi masih bisa. Yang tahun ini wajib ada capnya. Jadi semua yang berurusan dengan surat kuasa, surat dari perusahaan itu yang saya bawa harus ada capnya semua, dan kalian juga membawa KTP kalian sendiri. Nah, kalau sudah surat kuasanya itu nanti kalian surat kuasa, terus surat pernyataan kalian fotokopi semua, dan surat kuasanya itu di atasnya ada KTP kalian. Ada KTP kalian jadi di fotokopi. Tadi tukang fotokopi yang ada di Samsat itu udah tahu kok. Nggak mahal juga, paling cuma 500 perak per lembar, sama aja dengan yang lain. Dan mereka nggak mahal-mahalin menurut saya ya, nggak mahal-mahalin karena harganya sama dengan yang di pinggir jalan. Dan di Samsat itu udah lengkap. Nah, kalau sudah semua BPKB, terus STNK, surat pernyataan, surat kuasa sudah kalian fotokopi semua untuk berkas ya. Terus kalian melakukan biasa dari awal pagi itu kan langsung melakukan proses gesek. Itu penggesekan itu ada di Samsat, itu ada petugasnya. Kalau di Jogja itu saya datang jam setengah 8, itu jam 7 kurang seperempat mereka udah proses gesek-gesek. Jadi enak di sana tuh jam 8 kurang seperempat udah start. Enak ya, walaupun jam kerja mereka jam 8, tapi jam 8 kurang seperempat udah kerja gesek. Kalau sudah gesek nanti ada di ruangan khusus, yaitu nanti semua berkasnya itu kalian masukin di situ untuk pendaftaran. Nah, kalau sudah di situ baru masuk ke proses pembayaran. Nah, pembayaran di kasir ya. Nah, di situ ada kejanggalan di yang saya lakukan, yaitu ternyata nomor saya itu dapat jatah peringkasan nomor. Jadi nomornya kalau nggak salah saya dengar ya, tapi ini nomornya memang saya belum dapat. Nanti saya akan update di vlog selanjutnya. Nah, setelah saya masuk di bagian kasir itu saya disuruh balik untuk pendaftaran gesek. Yang setelah gesek terus masuk ke ruangan khusus itu untuk pendaftaran gesek. Nah, itu di situ saya disuruh melakukan perubahan. Jadi perubahan itu tidak ada tambah biaya dan apapun, hanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, dari kurang lebih besok tanggal 24 ya. Saya perpanjang itu tanggal 12, besok tanggal 24 saya disuruh ke sana untuk ngambil STNK sama BPKB, kurang lebih seperti itu. Nah, itu di situ saya juga ada surat-suratnya, berkasnya itu dicap-cap ulang. Habis itu saya masuk ke BPKB, ke kantor BPKB itu semua ya sudah saya fotokopi, sudah di fotokopi. Tapi setelah di kantor BPKB untuk urusan BPKB saya disuruh ke ruangan penomoran. Nah, di penomoran itu berkasnya semua itu saya kasihkan ke bagian penomoran. Saya nunggu beberapa lama, mungkin sekitar 5 menitan 10 menit. Sudah penomoran selesai, saya balik ke BPKB. Setelah di BPKB saya disuruh sama bagian BPKB ini difotokopi ulang satu-satu. Jadi fotokopinya itu ada dua. Yang pertama
Yang pertama kayaknya untuk masuk ke kasir, yang kedua untuk berkas di BPKB. Nah, di situ di kantor BPKB itu BPKB kita diambil sama mereka. BPKB-nya diambil dan kita mendapatkan suatu kertas khusus untuk pengambilan barangnya. Nah, setelah dari BPKB itu selesai, kita langsung ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir juga didata sama bagian kasir di Samsatnya. Nah, kita juga mendapatkan kertas untuk pengambilan nanti ya. Nah, di situ kita belum bayar sama sekali. Saya belum ada pembayaran apapun kecuali cuman bayar fotokopi. Dan nanti aku tunjukin ya kayak surat kuasanya kayak apa, surat apa namanya perusahaannya kayak apa, jadi teman-teman bisa tahu. Nah, kurang lebih seperti itu dan saya tinggal ngambil. Hanya sesimpel itu. Kurang lebih ya nggak lama sih sebenarnya. Hanya yang bikin lama pada saat saya nggak tahu harus ada surat kuasa, itu yang akhirnya bikin lama. Sebenarnya kalau sudah tahu sih aman. Jadi kalian siap-siap aja sebelum ini 5 tahunan nih Desember, kalian segera buat surat kuasa dari owner ke sekalian, karena kalian yang nguruskan BPKB perusahaan itu, terus surat pernyataan itu milik perusahaan. Nah, ada beberapa pertanyaan di beberapa video sebelumnya, misalkan kalau misalkan kalian ada di Kalimantan gitu, terus motornya ada di Jogja, KTP-nya ada di Kalimantan, orangnya ada di Kalimantan tapi motornya di Jogja buat kuliah gitu. Nah, itu kalian bisa numpang gesek ke Samsat terdekat aja, bawa motor, bawa STNK motornya itu. Kalau sudah numpang gesek, nah berkasnya itu kalian kirim ke Kalimantan, ke KTP yang ada. Itu bisa. Nanti dari Kalimantan sudah dapat gesekan dari Jogja, itu kalian tinggal ngurus aman. Nah, kayak gitu. Terus kemudian untuk kepengurusan sih saya lihat kemarin di Samsat itu KTP, KK atau SIM sih. Jadi sementara ini tetap harus pakai itu ya. Jadi saya juga ini cuma obrolan sama fotokopian ya. Jadi mungkin kenapa harus pakai KTP atau apa, saya juga kurang tahu kenapa. Tapi dia tuh bercerita secara kasat gitu, enggak. Ya sebenarnya itu dulu dibikin mudah, tapi ya oknum-oknum tertentu itu yang bikin harus ada KTP dan sebagainya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi ini hanya penerkaan saya. Tapi yang saya tangkap gini, jadi kalau seumpama nggak pakai KTP, terus nggak pakai KK atau apa ya, yang itu menunjukkan itu milik kita. Kalau saya kan harus ada surat kuasa tuh. Nek saya lihat itu, misalkan contoh gini, saya minta tolong perpanjang 5 tahunan ke ponakan gitu, misalkan keponakan gitu, dan KTP-nya pada saat itu nggak bawa KTP saya gitu, terus itunya adanya KTP-nya ponakan, lah dia balik nama terus motornya dia jual, kan gimana? Kan repot ya kayak gitu. Percaya nggak percaya gitu kan, harus memang benar-benar bekasnya harus sesuai. Nah, itu yang ditakutkan. Menurut saya yang ditakutkan bagian administrasi perihal seperti itu, kalau seumpama tidak menggunakan berkas sesuai dengan data yang benar. Misalkan itu perusahaan ya punya perusahaan, kalau dikuasakan dengan siapa ya harus ada surat kuasa, ada materai, ada tanda tangan ownernya kayak gitu ya. Nah, mungkin ada yang kayak kemarin tuh ada ditanya di channel saya tuh, kalau seumpama KTP bisa apa enggak. Nah, menurut saya tetap nggak bisa ya. Kecuali mungkin pakai jasa-jasa gitu, saya kurang tahu. Kalau pakai jasa-jasa itu KTP-nya gimana? Kalian tanya sendiri ke biro jasanya aja. Saya tidak mengulik biro jasa, nggak begitu, nggak tahu ya. Karena biasanya saya ngurus sendiri sih, nggak tahu biro jasa yang model kayak apa gitu ketemunya. Saya ngurus STNK-nya sendiri, jadinya saya tahunya dengan apa yang saya lakukan. Dan kalau seumpama berkas itu tidak ada masalah ya, jadi saya itu sebenarnya cuman datang 7:30, ya kan, jam 8:04 udah ngurus surat, jam 8:04 sudah diurus sama mereka bagian gesek, administrasi, terus ngantri bayar ke bagian kasir. Habis itu kalau sudah pembayaran selesai terus ke BPKB untuk ke penomoran. Habis itu kalau sudah di penomoran udah kalau udah di penomoran tinggal ngambil nomor platnya, habis itu pulang. Jadi nggak sampai seharian ya menurut saya. Tapi kalau perpanjang SNK ya jauh lebih cepat sih, SNK yang nggak 5 tahunan ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Nah, kalau teman-teman semuanya mungkin ada masukan silakan. Nah, nanti di vlog berikutnya saya akan tunjukin nih kayak apa setelah sudah dapat
sudah dapat platnya itu kayak apa gitu. Karena ini platnya kan katanya tidak 3 digit ya untuk Jogja. Ya mungkin itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan vlog ini membantu buat teman-teman semuanya yang sedang perpanjang di akhir Desember ini untuk 5 tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum.